Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudara mahasiswa dimanapun Anda berada, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat, taufik dan hidayahnya sampai detik ini, sampai hari ini kita masih diberikan Allah sehat walafiat sehingga kita bisa beraktivitas dalam kehidupan. Saudara-saudara, pada kesempatan yang baik ini kita berjumpa kembali pada mata kuliah IAD, IPD, ISD, yakni mata kuliah ilmu alamiah dasar, ilmu budaya dasar, dan ilmu sosial dasar, yang mana pada pertemuan kita kali ini adalah sampai pada pertemuan yang ke-10 dengan tema problematika sosial. Sebelum kita memulai perkuliahan kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga perkuliahan kita ini lancar dan membawa ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. Amin, 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 Allahumma amin. Saudara-saudara mahasiswa dimanapun Anda berada, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema kita pada pertemuan yang ke-10 mata kuliah IAD, IPD, ISD ini adalah problematika sosial. Pertama, kita membahas tentang pengertian problematika sosial. Apa yang dimaksud dengan problematika sosial? Saudara-saudara, di dalam kehidupan manusia, di mana manusia sebagai makhluk sosial, manusia selalu dihadapkan pada berbagai problematika atau masalah sosial. Saudara-saudara, masalah sosial pada hakikatnya merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia itu sendiri, karena masalah sosial telah terwujud sebagai hasil dari kebudayaan manusia itu sendiri, sebagai akibat dari hubungan-hubungan dengan sesama manusia lainnya, dan sebagai akibat dari tingkah laku manusia. Saudara-saudara, dimanapun Anda berada, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, problematika atau masalah-masalah sosial yang dihadapi oleh setiap manusia yang hidup dalam masyarakat, dan semua problema yang ada di dalamnya tidaklah sama antara yang satu dengan lainnya. Perbedaan-perbedaan itu disebabkan oleh tingkat perbedaan kebudayaan dan masyarakatnya.
dan keadaan lingkungan alamnya di mana masyarakat itu berlangsung kehidupannya. Masalah-masalah tersebut dapat terwujud sebagai masalah sosial, masalah moral, masalah politik, masalah ekonomi, masalah agama, ataupun masalah lainnya. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang membedakan masalah-masalah sosial dari masalah-masalah lainnya adalah bahwa masalah-masalah sosial selalu ada kaitannya yang dekat dengan nilai-nilai moral dan pranata-pranata sosial, serta selalu ada kaitannya dengan hubungan-hubungan manusia dan dengan konteks-konteks normatif di mana hubungan-hubungan manusia itu terwujud. Saudara-saudara mahasiswa dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengertian masalah sosial ada dua. Yang pertama, menurut umum atau menurut warga masyarakat, bahwa yang dimaksud dengan masalah sosial adalah segala sesuatu yang menyangkut kepentingan umum, itu disebut masalah sosial. Kemudian saudara-saudara, pengertian masalah sosial menurut para ahli adalah masalah sosial adalah suatu kondisi atau perkembangan yang terwujud dalam masyarakat yang berdasarkan atas studi mereka yang mempunyai sifat-sifat yang dapat menimbulkan kekacauan terhadap kehidupan warga masyarakat secara keseluruhan. Contoh, masalah pedagang kaki lima di kota-kota besar di Indonesia. Menurut definisi umum, pedagang kaki lima bukan masalah sosial, karena di satu pihak para pedagang kaki lima tersebut dapat memperoleh nafkah untuk dapat melangsungkan kehidupannya, akan tetapi di lain pihak para pembeli, yaitu para warga masyarakat, dengan mudah memperoleh pelayanan dengan harga yang pantas untuk taraf ekonomi mereka dari para pedagang kaki lima tersebut. Sebaliknya saudara-saudara, para ahli perencanaan kota, ahli sosiologi, dan ahli antropologi akan menyatakan bahwa pedagang kaki lima di kota-kota besar merupakan sumber dari berbagai kekacauan lalu lintas dan menjadi sumber utama dari suatu kondisi di mana kejahatan dengan mudah dapat terjadi. Saudara-saudara, dimanapun Anda berada, dengan demikian sesuatu masalah yang digolongkan sebagai masalah sosial oleh para ahli belum tentu dianggap sebagai masalah sosial menurut definisi umum. Sebaliknya, ada juga masalah-masalah yang dianggap sebagai masalah sosial oleh umum, tetapi belum tentu dianggap sebagai masalah sosial oleh para ahli. Oleh karena itu, dengan mengikuti batasan yang lebih tegas sebagaimana yang dikemukakan oleh Leslie, masalah-masalah sosial dapat didefinisikan sebagai sesuatu kondisi yang mempunyai pengaruh terhadap kehidupan sebagian besar warga masyarakat sebagai sesuatu
yang tidak diinginkan atau tidak disukai dan yang karenanya dirasakan perlunya untuk diatasi atau diperbaiki. Saudara-saudara, berdasarkan pengertian di atas, maka problematika masalah-masalah sosial ini pengertiannya terutama ditekankan pada adanya kondisi atau sesuatu keadaan tertentu dalam kehidupan sosial warga masyarakat yang bersangkutan. Kondisi atau keadaan sosial tertentu sebenarnya merupakan proses hasil dari kehidupan manusia yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan jasmaniahnya. Manusia harus makan, minum, buang air, bernafas, mengadakan hubungan kelamin dan sebagainya. Kebutuhan-kebutuhan sosial berhubungan dengan orang lain yang membutuhkan bantuan orang lain untuk memecahkan berbagai masalah dan sebagainya, dan kebutuhan-kebutuhan kejiwaan untuk dapat merasakan aman dan tentram, membutuhkan cinta, kasih sayang, dan sebagainya. Saudara-saudara mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada. Kemudian kita membahas tentang problematika sosial dan upaya mengatasinya. Yang pertama, pendekatan kebudayaan untuk mengatasi masalah-masalah sosial. Saudara-saudara, kebudayaan didefinisikan sebagai keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakan untuk memahami dan menginterpretasikan lingkungan dan pengalamannya, serta menjadi landasan bagi perwujudan pola tingkah lakunya. Kebudayaan dalam hal ini dapat dilihat sebagai mekanisme kontrol bagi kelakuan dan tindakan-tindakan sosial manusia atau sebagai pola-pola bagi kelakuan manusia. Saudara-saudara, dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua, masalah-masalah sosial dan ahli ilmu sosial. Masalah-masalah sosial yang telah menghantui manusia sejak adanya peradaban manusia karena dianggap sebagai mengganggu kesejahteraan hidup mereka, sehingga merangsang para warga masyarakat untuk mengidentifikasikan, menganalisa, memahami, dan memikirkan cara-cara untuk mengatasinya. Di masa lampau, pada waktu belum ada ahli ilmu-ilmu sosial, para warga masyarakat biasanya peka terhadap adanya masalah-masalah sosial. Mereka adalah para ahli filsafat, pemuka agama, ahli politik, dan kenegaraan. Di samping hal-hal di atas, berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang tergolong dalam ilmu-ilmu sosial seperti antropologi, sosiologi, politik, psikologi sosial, dan komunikasi menjadikan masalah-masalah sosial sebagai ruang lingkup studi mereka masing-masing. Saudara-saudara mahasiswa dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketiga, masalah-masalah sosial dan ilmu dasar sosial. Ilmu sosial dasar bukanlah suatu disiplin ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri, tetapi hanyalah suatu pengetahuan mengenai aspek-aspek paling dasar yang ada dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dan masalah-masalah yang terwujud
daripadanya. Istilah pengetahuan mempunyai pengertian yang menunjukkan adanya kelonggaran dalam batas dan kerangka berpikir dan penalaran. Maka istilah ilmu pengetahuan telah digunakan dan mencakup suatu pengertian mengenai masalah-masalah yang menjadi sasaran perhatiannya. Saudara-saudara mahasiswa dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmu sosial dasar sebagai suatu mata kuliah menjadikan suatu pemahaman mengenai hakikat manusia sebagai makhluk sosial dan masalah-masalahnya dengan menggunakan suatu kerangka pendekatan yang melihat sasaran studinya tersebut sebagai suatu masalah objektif dan juga menggunakan cara pandang yang objektif. Dengan menggunakan kacamata objektif berarti konsep-konsep dan teori-teori yang berkenaan dengan hakikat manusia dan masalah-masalahnya yang telah dikembangkan dalam ilmu-ilmu sosial akan digunakan. Sedangkan pendekatan dengan cara pandang yang subjektif, maka masalah-masalah yang dibahas tersebut akan dikaji menurut perspektif masyarakat yang bersangkutan dan yang dibandingkan dengan kacamata pengkaji atau masing-masing mahasiswa yang mengikuti mata kuliah ilmu sosial dasar. Saudara-saudara mahasiswa dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang C, faktor-faktor yang menyebabkan lahirnya problematika sosial. Yang pertama, faktor yang menyebabkan lahirnya problematika sosial adalah perbedaan kepentingan. Yang kedua adalah prasangka dan diskriminasi. Yang ketiga, saudara-saudara, etosentrisme dan stereotip. Kemudian yang keempat adalah konflik dalam kelompok. Kemudian yang kelima adalah integrasi masyarakat dan nasional. Saudara-saudara, para mahasiswa dimanapun Anda berada, kesimpulan pada perkuliahan kita pada pertemuan yang ke-10 ini, yaitu mata kuliah IAD, IBD, ISD dengan tema problematika sosial ini, maka dapat kita rangkum sebagai berikut. Yang pertama, problem sosial merupakan permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang menjadi tanggung jawab bersama antara individu, masyarakat, dan pemerintah. Problem sosial mempunyai dampak negatif terhadap bidang kehidupan yang lain dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Problem sosial berdampak pada bidang budaya, pendidikan, ekonomi, kesehatan, hukum, politik, dan sebagainya. Yang kedua, banyak macam problem sosial dalam masyarakat, diantaranya adalah problem banyaknya pengangguran, kemiskinan, keterbelakangan, kebodohan, kriminalitas, ketidakdisiplinan, budaya korupsi, kolusi,
dan nepotisme, dan sebagainya. Semua problem tersebut menjadi tanggung jawab bersama dan harus diatasi bersama, di antara upaya untuk mengatasi problem sosial antara lain menciptakan banyak lapangan pekerjaan dengan mengembangkan kewirausahaan, pemanfaatan pajak, zakat secara baik dan benar, meningkatkan pendidikan masyarakat, pemberantasan buta huruf, penyuluhan sadar hukum, mengembangkan sumber daya alam secara maksimal, dan penerapan atau penegakan hukum yang berlaku. Yang ketiga, saudara-saudara mahasiswa dimanapun Anda berada, kesimpulan mata kuliah hari ini adalah banyak faktor yang menjadi penyebab timbulnya problem sosial. Di antaranya adalah yang pertama, kesadaran individu masyarakat yang masih rendah. Yang kedua, kurang maksimalnya pemerintah dalam mengembangkan sumber daya alam yang ada. Yang ketiga, masih banyaknya penyelewengan dalam penggunaan uang negara. Yang keempat, jumlah penduduk yang terus bertambah tanpa diimbangi dengan peningkatan sumber daya manusia dan alam. Saudara-saudara mahasiswa dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah perkuliahan kita pada pertemuan yang ke-10 mata kuliah IAD, IBD, IST ini dengan tema problematika sosial. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan berjumpa lagi di lain kesempatan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, wa wahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.